Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Barakah beserta pengurus. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Barakah. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, keluarga besar jemaah Masjid Al-Barakah, calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang terutama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak pula lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita subuh ini adalah kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam hadis, aksiru min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, kebanyakan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita ini adalah sebagai umatnya, sebagai pengikut Rasulullah SAW, maka senantiasalah kita banyak membaca doa ini, karena doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap selesai beliau melaksanakan solat-solat maktubah, artinya solat-solat wajib, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Maka oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan solat wajib, apakah solat wajib itu dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, maka jangan lupakan doa ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, di dalam doa ini ada kata-kata fid dunya hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi di dalam doa ini ada kata-kata fid dunya hasanah. Dan ini pernah ditanyakan salah seorang sahabat kepada sahabat Rasulullah SAW yang lain, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa makna fid dunya hasanah dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu? Kata Ibnu Abbas, makna fid dunya hasanah dalam doa itu, kata Ibnu Abbas, maknanya ada 6. Jadi apabila 6 ini ada pada diri orang ini, maka orang itu akan mendapatkan fid dunya hasanah. Maka inilah yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Mana yang 6 itu? Yang pertama adalah al-afiyat.
Dan kata-kata al-afiyat ini biasanya digandengkan dengan kata-kata sehat, menjadi sehat wal-afiyat. Tapi kata para ulama, makna al-afiyat itu lebih dalam maknanya, lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan kata-kata sehat. Apa yang dikata makna dari al-afiyat itu? Al-afiyat itu adalah kesehatan, kekuatan, tenaga yang ada pada diri seseorang digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-afiyat. Jadi belum tentu orang itu sehat, tapi belum tentu bernilai al-afiyat jika kesehatan, kekuatannya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apalagi ibadah yang kita laksanakan, ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya, keuntungannya kembali kepada diri pribadi kita. Manfaat dari ibadah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Izzuddin Abdissalam, apa katanya, at-takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad fi dunyahum wa akhrahum la tanfa'u ta'atu ta'iina wa la tadurruhu ma'siyatul asin. Segala ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri pribadi kita, manfaatnya, keuntungannya kembali pada diri pribadi kita. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah yang dilaksanakan dan tidak pula memberi mudor bagi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungannya itu, manfaatnya itu kembali kepada diri pribadi kita. Subhanallah. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah sholat ini contohnya, ini manfaatnya ada 4. Mana yang 4 itu? Yang pertama, al-masalihul jasad. Tubuhnya akan sehat, badannya akan sehat. Orang yang sholat, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya, tubuhnya akan sehat. Apalagi ketika ruku, sujud, subhanallah, luar biasa. Kemudian apalagi? Al-masalihul akalnya akan sehat, terbebas dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Kemudian al-masalihul qalbi, hatinya akan sehat. Kemudian apalagi? Al-masalihul kasbi, usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, yaitu al-afiyat. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, adalah al-qaffaf. Apa arti al-qaffaf? Artinya adalah merasa cukup dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, di mana sebelumnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan perasaan merasa cukup ini akan ada pada orang yang bernilai al-afiyat. Tapi kalau orang itu tidak pernah bernilai al-afiyat, maka orang itu tidak akan pernah merasa cukup. Jadi yang nomor 2 ini berkaitan dengan nomor yang pertama tadi. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup, orang tidak akan bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Orang yang tidak pernah merasa cukup, orangnya tidak akan pernah bahagia. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Maka oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Tengok orang yang kehidupan ekonomi di bawah kita, jangan tengok orang yang kehidupan ekonomi di atas kita. Agar apa? Agar kita tidak mengecilkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Memang kehidupan ini seperti inilah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat. Seperti inilah
kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnatullah. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia yang kedua adalah al-qaffa, merasa cukup atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau manusia ini diberikan satu lembah emas oleh Allah, apakah ia merasa cukup? Tidak. Minta satu lembah lagi. Sudah 2 lembah emas, apakah ia merasa cukup? Tidak. Minta 1 lembah lagi, menjadi 3 lembah emas. Setelah 3 lembah emas, apakah dia sudah merasa cukup dengan 3 lembah emas itu? Tidak. Kapan ia merasa cukup? Apabila dirinya dimasukkan ke dalam liang lahat, barulah ia merasa cukup. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, maka orangnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Tapi menengok ke atas itu juga perlu, agar kita termotivasi berusaha, bersemangat, berikhtiar, bekerja. Itu perlu juga. Baiklah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu, kata Ibnu Abbas, adalah al-auladul abror. Memiliki anak-anak yang baik, memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Karena di diri anak kita itu ada 13 unsur. Di diri anak kita itu ada 13 unsur. 4 dari unsur ibunya, 4 dari unsur ayahnya, 4 dari malaikat, 1 dari Allah. Jumlahnya berapa, Bu? 13. Jadi 4 dari ayahnya, 4 dari ibunya, 4 dari malaikat, 1 dari Allah. Jumlahnya 13. Mana yang 4 dari unsur ibu itu? Darah, lemak, daging, rambut. Itu dari unsur ibu. Sedangkan dari unsur ayah, kulit, urat, tulang, dan sumsum. 4 dari malaikat, pendengaran, perkataan, penciuman, dan penglihatan. 1 dari Allah, yaitu nyawa. Itu artinya apa? Apabila anak duduk di tempat maksiat, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya anak yang duduk di tempat maksiat itu, tidak hanya anak yang melakukan kedurhakaan itu, tapi orang tuanya sudah duduk di tempat maksiat itu, sudah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di diri anak itu ada unsur ayahnya, ada unsur ibunya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang soleh tempo dulu kalau berbicara tentang anak, permohonannya kepada Allah cuma 1. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku itu menjadi anak-anak yang soleh. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, apabila anak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran misalnya dan lain-lain sebagainya, orang tuanya pun akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kebahagiaan dari ibadah yang dilakukan oleh anak. Walaupun ayahnya sudah meninggal, walaupun ibunya sudah meninggal. Subhanallah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Maka oleh sebab itu, membantu anak, menjadikan anak menjadi anak yang soleh, usahanya bukan minimal, tapi usahanya harus maksimal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-mar'atus sholihah. Apa arti al-mar'atus sholihah? Memiliki istri yang solehah, memiliki pasangan yang solehah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairi mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Jadi betapapun hebatnya perhiasan, tidak lebih hebat daripada istri yang solehah. Seperti apakah istri yang solehah itu? Nah, maka di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan yang ditulis oleh Ismail Haqqi Al-Barusawi, di sana dikatakan tanda istri yang soleha itu ada 5. Yang pertama adalah kecantikannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu terlihat cantik apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecantikannya hanyalah kecantikan artifisial saja, tipuan saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah harta kekayaannya adalah qanaah, puas atas segala yang ada. Kemudian yang keempat adalah pakaiannya adalah iffah. Apa arti iffah? Tahan godaan. Semua yang ada di sekitar kita ini menggoda, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya HP Android, wah itu banyak dilihat di situ. Model-model jilbab, lain-lain sebagainya, semuanya menggoda. Dan istri yang soleha mampu bersifat iffah. Apa arti iffah? Tahan godaan. Dan istri yang soleha itu bisa membedakan mana kebutuhan doruriyah, mana kebutuhan hajiyah, mana kebutuhan tahsiniyah. Nah, jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, istri itu harus bisa membedakan mana kebutuhan doruriyah, mana kebutuhan hajiyah, mana kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan doruriyah itu apa? Kebutuhan yang wajib dipenuhi, kebutuhan pokok. Apabila tidak ada, maka kehidupan rumah tangga itu bisa berantakan. Dan terkait dengan kebutuhan doruriyah ini, istri boleh minta kepada suaminya, boleh nuntut kepada suaminya. Jadi kalau suami yang soleh, ketika istri minta kebutuhan doruriyah, jangan marah-marah pula. Wah, ini termasuk suami harus juga bisa membedakan ini kebutuhan doruriyah. Mana contoh kebutuhan doruriyah? Uang sekolah anak. Itu boleh minta. Boleh minta kepada suami. Boleh nuntut kepada suami. Kemudian apa lagi? Kebutuhan yaitu uang listrik. Uang apa lagi? Uang julo-julo dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan doruriyah. Jadi terkait dengan kebutuhan doruriyah ini, istri boleh minta kepada suaminya. Dan ketika istri minta kepada suami tentang kebutuhan doruriyah ini, suami tidak boleh marah-marah. Harus diberikan. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ada hadis panjang sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi pagi ini tidak bisa disampaikan karena hadisnya panjang sekali. Ada 11 model suami, ada 11 tipe suami, tapi insya Allah lain kali akan kita sampaikan. Yang 11 suami itu dari 1 sampai 7 itu model-model suami yang tidak baik. Nanti baru 8, 9, 10, 11 itu model-model suami yang baik. Jadi saya bukalah ceritanya sedikit Bapak Ibu yang Allah muliakan.
contoh suami yang baik, yang tidak baik itu. Ini adalah cerita. Jadi cerita Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi satu ketika Siti Aisyah itu bercerita kepada Rasulullah SAW. Ceritanya panjang sekali. Selesai Siti Aisyah bercerita, maka Rasulullah SAW memberikan komentar, tanggapan terhadap cerita istrinya ini, Siti Aisyah ini. Apa kata Siti Aisyah? Dan ini hadis ini merupakan bentuk kecerdasan Siti Aisyah. Dia mampu mengungkapkan perkataan 11 perempuan ini dengan bahasa kias. Dia mampu mengungkapkan pembicaraan 11 perempuan ini dengan bahasa kias. Subhanallah. Jadi kata Siti Aisyah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jalasat ihda asyrata imro'atan pata'aqna wa ta'ahadna alla yakhtumna min akhbarihinna azwaja syai'an. Dahulu kata Siti Aisyah, ada 11 perempuan yang masing-masing mereka itu bersepakat akan membongkar aib dari suami mereka masing-masing. Ini adalah 11 perempuan, mereka itu berkumpul, mereka itu bersepakat akan membongkar aib dari suami mereka masing-masing. Ini majelis apa namanya ini? Ini bukan majelis ilmu ini, tapi ini adalah majelis ghibah. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena 11 perempuan ini tidak diketahui siapa namanya, dari suku mana ia, maka hukum ghibah seperti ini boleh. Contohnya Rasulullah SAW tidak melarang Siti Aisyah, tidak menegur Siti Aisyah, tapi Rasulullah SAW mendengarkan cerita Siti Aisyah ini dengan baik. Dan Siti Aisyah mampu mengungkapkan ghibahnya 11 perempuan ini dengan bahasa kias. Ini contoh suami yang tidak baik. Baiklah. Qalatil ula, berkatalah perempuan yang pertama. Apa kata perempuan pertama? Jalasat ihda asyrata. Kata perempuan pertama, zauji lahmu jamalu ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun payurtaqo wala saminun payuntakol. Ini bahasa kias ini. Zauji lahmu jamalu ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun payurtaqo wala saminun payuntakol. Kata perempuan yang pertama, suamiku itu seperti daging onta. Ini daging onta yang kurus, berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk menaiki gunung itu. Kalau sudah sampai di atas, malas bawa turun daging onta yang kurus itu. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Ini bahasa kias ini. Jadi kata perempuan yang pertama, suamiku itu seperti daging onta yang kurus, berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk menaiki gunung itu, dan kalau sudah sampai di atas, malas bawa turun daging onta yang kurus itu. Apa maksudnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Jadi daging yang ma'ruf, yang terkenal di Arab itu ada 3. Ada daging onta, ada daging kambing, ada daging sapi. Cuma daging onta ini tidak disukai. Kenapa? Karena daging onta ini di samping alot juga berbau. Dan suaminya itu seperti daging apa tadi? Daging onta. Tidak seperti daging kambing, tidak seperti daging sapi. Ontanya onta yang kurus lagi. Luar biasa. Berada di atas puncak gunung yang terjal. Ada yang tahu maksudnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Luar biasa. Jadi hadisnya ini sahih. Panjang sekali hadisnya. Jadi istri yang pertama ini ingin mengungkapkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, suaminya itu bakhil. Itu artinya suaminya itu kikir, suaminya itu pelit. Apabila dia minta sesuatu kepada suaminya, dia merayunya setengah mati, seperti mendaki gunung yang terjal. Itu dia.
Ini bahasanya bahasa kias. Jadi suaminya itu seperti daging onta yang kurus. Kalau dia minta kepada sesuatu kepada suaminya, merayunya setengah mati. Bang, saya minta belikan ini bang. 1 hari merayu, belum juga dibelikan, belum juga diberikan. 2 hari, belum juga. 3 hari, seminggu merayu minta belikan sesuatu kepada suaminya, belum juga dibelikan, belum juga diberikan. Setelah sebulan merayu suaminya, baiklah, kata suaminya, saya akan kabulkan permintaanmu. Berapa yang didapat oleh istrinya, bapak ibu yang Allah muliakan? Uang hanya 10.000 saja. Dapat duit 10.000 saja. Merayunya sudah setengah mati, yang didapat hanyalah daging onta yang kurus. Dapat duit hanya 10.000 saja. Inilah model suami yang pertama. Ini model suami yang tidak baik. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang artinya 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 dinar yang diberikan kepada istrinya. Subhanallah. Nah, jadi ini model suami yang tidak baik ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lain kali akan kita sampaikan yang hadis ini panjang sekali. Nah, jadi ini ya ciri istri yang soleha. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta kekayaannya istri yang soleha itu harus bisa membedakan mana kebutuhan doruriyah, mana kebutuhan hajiyah, dan mana kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan hajiyah itu apa? Yaitu kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa dia, tapi rumah tangga agak sulit. Dan terkait dengan kebutuhan yang kedua ini, istri boleh minta kepada suaminya dengan catatan suami mampu membelikannya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan tahsiniyah itu adalah kebutuhan mewah. Kemudian ciri istri yang selanjutnya, yang keempat apa? Setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia taat kepada suaminya. Jadi setelah melaksanakan ibadah yang wajib, dia taat kepada suaminya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang artinya, apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian pandai menjaga dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan ini, masuklah ke dalam pintu surga dari mana saja yang dia sukai. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi kaum ibu, bagi istri itu tidak sulit untuk masuk surga, yaitu apabila dia melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian pandai dia menjaga dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ada 10 model wanita, model perempuan yang tidak baik dijadikan istri. Yang pertama adalah al-annanah. Apa arti al-annanah? Al-annanah adalah wanita yang banyak mengeluh dalam hidupnya. Jadi ini adalah model wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau suami pulang ke rumah bawa uang sedikit,
Maka dia mulai mengeluh. Dia mulai mengatakan, untuk apa uang segini? Sekarang ini semuanya mahal. Cabai mahal, minyak goreng mahal, kentang mahal. Untuk apa uang segini? Kalau seandainya suaminya pulang bawa uang banyak, dia juga mengeluh. Dia juga komentar. Apa komentarnya? Masa sudah sekian tahun saya menjadi istri abang, tidak terpikir oleh abang membelikan emas untuk saya. Jadi kalau seperti ini, kapan syukurnya? Senang sedikit, payah sedikit, kurang sedikit mengeluh, ada pun mengeluh. Lalu kalau itu kapan syukurnya? Maka jauhkanlah model wanita al-annana ini. Kemudian yang kedua adalah al-mannanah. Al-mannanah itu adalah model wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya yang diberikannya kepada suami. Misalnya suami tinggal di rumahnya, maka istri harus redo barang-barang yang ada di rumah tersebut dipakai oleh suami. Kemudian pemberian orang tuanya digunakan oleh suami. Jangan sekali-kali mengungkit kebaikan tersebut. Karena kalau seandainya diungkit-ungkit kebaikan tersebut, maka suami jatuh mentalnya, akhirnya dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Ini juga yang kedua, al-mannanah. Kemudian yang ketiga adalah al-hannanah. Al-hannanah itu artinya apa? Al-hannanah itu artinya adalah wanita yang suka melihat barang-barang. Dan ketika dia suka dengan satu barang, timbul keinginannya minta belikan kepada suaminya. Apalagi kalau dia sudah melihat perhiasan yang dia suka, yang dia senangi, maka timbullah keinginannya minta dibelikan kepada suami. Lalu akhirnya apa? Yang repot itu bagaimana? Yang repot itu kalau suami tidak ada duit untuk membelikan perhiasan tersebut. Akhirnya terjadilah percekcokan antara suami istri, ujung-ujungnya terjadi perceraian. Maka oleh sebab itu, apabila istri minta belikan sesuatu kepada suaminya, maka ukurlah kemampuan ekonomi suami. Jangan minta belikan sesuatu kepada suami yang suami tidak mampu membelikannya. Ini adalah al-hannanah. Ini juga tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah al-haddaqah. Al-haddaqah itu artinya apa? Al-haddaqah itu artinya adalah wanita yang suka dengan pria lain, yang suka dengan laki-laki lain. Boleh jadi pria tersebut pacarnya. Jadi kasih sayangnya, cintanya bukan untuk suaminya yang ada di hadapannya, tapi untuk pria lain yang masih dicintainya. Jadi ini juga bahaya. Jadi kalau sudah berumah tangga, jauhilah wanita yang haddaqah ini, yaitu wanita yang suka dengan pria lain. Jadi model wanita seperti ini juga artinya sama juga dengan menghina institusi pernikahan. Dia menganggap pernikahannya dengan suaminya selama ini hanyalah kamuflase saja, bayang-bayang saja. Kemudian apalagi wanita al-barrokoh. Apa arti al-barrokoh? Wanita yang mengkilap. Wah, ini apa artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ini adalah wanita yang suka berdandan, berhias. Wah, ini luar biasa. Dan keinginan berdandannya, berhiasnya tinggi sekali. Dia ingin minta belikan makeupnya seperti makeupnya para artis. Wah, kalau makeupnya para artis tentu mahal. Yang susah itu bagaimana? Yang susah itu kalau seandainya suami tidak punya uang untuk membeli makeup itu. Yang berbahaya itu bagaimana? Ia berdandan bukan untuk suaminya. Kalau suaminya ada di rumah, ia berdandan biasa-biasa saja.
Tapi kalau sudah kumpul dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, wah, berdandannya luar biasa. Ini juga model wanita yang tidak baik. Kemudian apalagi al-shaddaqah. Al-shaddaqah itu artinya adalah wanita yang lebar sudut mulutnya. Nah, jadi wanita yang lebar sudut mulutnya. Ini apa artinya? Ini adalah wanita yang cerewet, wanita yang banyak omong, dan tidak jarang kalau dia ngomong bibirnya bergerak-gerak. Ini adalah wanita yang cerewet, yang banyak omong. Dan kalau ngomong semuanya keluar, disampaikan keluar. Ini berbahaya juga. Sering berkelahi dengan suami, disampaikan keluar. Yang berbahaya itu bagaimana? Hubungan ranjang pun disampaikan keluar. Ini juga tidak baik. Ini adalah wanita al-shaddaqah. Kemudian ada lagi disebut dengan al-mukhtali'ah. Al-mukhtali'ah itu artinya adalah wanita yang suka minta cerai kepada suaminya. Sebentar-sebentar cerai, sebentar-sebentar cerai. Ini juga wanita yang tidak baik. Biasanya wanita yang minta cerai ini biasanya punya pria simpanan. Biasanya. Dan pria simpanan itu lebih ganteng dibandingkan dari suaminya. Lebih banyak harta daripada suaminya. Ketika suaminya salah sedikit saja, maka timbullah keinginannya minta cerai dengan suaminya. Ini juga tidak baik. Dan terus ada lagi al-mubariyah, ada lagi ahiro, dan selanjutnya adalah nasis. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ciri istri soleha yang kelima, yaitu adalah cita-cita dan keinginannya adalah persiapan menjelang kematian. Jadi inilah nomor 4 untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu adalah al-mar'atus solehah. Kemudian yang kelima apa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu? Yaitu al-malus solehah. Apa arti al-malus solehah? Artinya harta yang didapat itu didapatnya dari jalan yang halal lagi baik. Rumah yang dibangun, kemudian kendaraan yang dibeli, semuanya didapatnya dari jalan yang halalan thayyibah. Bukan al-ghayah tubarrirul wasilah. Apa arti al-ghayah tubarrirul wasilah? Yaitu menghalalkan segala macam cara. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak baik, itu mereka itu tidak tenang. Mereka itu tidak senang. Mungkin secara secara luarnya mungkin terlihat terlihat indah, terlihat bagus, tapi kalau harta yang didapat dari jalan yang tidak baik, tidurnya itu tidak enak. Hidupnya itu tidak nyaman, tidak tenang. Jadi walaupun sedikit tapi didapat dari jalan yang halal, itu lebih baik daripada banyak namun didapat dari jalan yang tidak baik. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Ibnu Abbas, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu adalah al-ilmu wal ma'rifah. Apa artinya ilmu pengetahuan? Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ilmu pengetahuan ini luar biasa. Apalagi menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib setiap orang muslim, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Jadi selagi masih sehat, selagi masih kuat, maka senantiasalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, uqdu aliman,
au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamis patah lak, kata Rasul. Jadilah kalian orang yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak, jadilah orang yang mencintai ilmu. Kalau tidak, jadilah orang yang mendengarkan ilmu, kata Rasul. Jangan masuk golongan yang kelima, yaitu tidak masuk salah satu dari 4 golongan di atas. Patahlah kelak, orang yang seperti ini akan celaka. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Masjid kita ini luar biasa, Bapak ibu yang Allah muliakan. Saya selalu juga saya sukai masjid kita ini luar biasa, alhamdulillah. Jadi memang masjid itu modelnya sekarang nih harus mainnya di YouTube nampaknya. Ini luar biasa. Alhamdulillah Bapak ibu yang Allah muliakan. Ini juga besar juga pahalanya bagi yang meng-share di YouTube, yang di mana saja atau di Facebook. Ini luar biasa. Jadi ini juga Bapak Ibu yang Allah muliakan dalam rangka untuk menyebarkan ilmu, menyiarkan ilmu agama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka mesti berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat, maka mesti dia berilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di kedua alam ini, hendaklah dia berilmu. Terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Tanggal berapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? 26. Jadi Zulhijjah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini posisinya di bawah. Jadi bulan Zulhijjah ini posisinya di bawah. Yang di atas itu mana? Yang di atas itu Muharram. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu kalwi'a, iza toba asfaluhu toba a'lahu, wa iza pasada asfaluhu pasada a'lahu. Amal ibadah itu tak obahnya seperti bejana. Apabila bawahnya baik, atasnya baik. Apabila bawahnya rusak, atasnya rusak. Dan posisi Zulhijjah ini adalah posisinya di bawah. Dia merupakan penentu amal ibadah seseorang dalam setahun. Karena Rasulullah mengatakan tadi, apabila bawahnya baik, atasnya baik. Apabila bawahnya rusak, atasnya rusak. Yang di atas itu mana? Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi posisinya di bawah. Jadi dia adalah penentu amal ibadah seseorang dalam setahun. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, demikian sajalah tausiah kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.